Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 Februari 2024, Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Kembali saudara, kita meminta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah Yesus menurut Anda? Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat 1 Petrus 5 ayat 1-4 dan Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, suatu kali di dalam kelas saudara, seorang guru memberikan sebuah pertanyaan kepada anak-anak yang masih duduk di bangku kelas 3 SD. Pertanyaan guru itu sangat mudah sekali saudara. Anak-anak, menurut kalian siapa Tuhan Yesus itu? Kemudian satu persatu anak-anak menjawab pertanyaan guru sesuai dengan gambaran mereka yang punya masing-masing. Anak yang ayahnya seorang hakim saudara menjawab, Tuhan itu bagaikan seorang hakim. Karena nanti pada saatnya Tuhan akan mengadili kita semua. Anak yang ayahnya seorang dokter menjawab, Tuhan itu seperti dokter karena mampu menyembuhkan segala penyakit. Dan yang ayahnya konglomerat menjawab, Tuhan itu adalah seorang konglomerat karena sanggup memberikan apa saja kepada setiap orang yang meminta. Setelah satu demi satu anak-anak menjawab sesuai dengan peran ayah mereka saudara, tibalah guru tersebut kepada satu anak yang dari tadi hanya diam menduduk. Guru pun merasa aneh melihat sikap anak tersebut, lalu bertanya kepada anak itu, menurut kamu nak, siapa Tuhan Yesus itu? Oleh karena anak ini hidupnya penuh kesederhanaan, jauh dari kemewahan, berbeda sekali dengan teman-temannya. Awalnya anak ini malu dan tak berani menjawab. Dia semakin menundukkan kepalanya karena malu. Karena didesak terus oleh guru, maka si anak ini menjawab dengan suara yang sedikit melemah dan sedikit malu. Suaranya bergetar. Bu, Tuhan itu seperti pemulung, Bu. Maka ruangan kelas menjadi riuh dengan jawabannya ini. Gurunya bertanya, kenapa engkau samakan Tuhan Yesus seperti pemulung? Sambil meneteskan air mata, si anak menjawab, seperti pemulung yang memungut sampah, Bu. Rongsokan yang tak berguna, tapi dibersihkan sehingga terlihat indah kembali dan berharga di mata semua orang. Ruangan kelas menjadi hening. Sambil menangis si anak melanjutkan, demikianlah hidup saya, Bu. Ketika ayah saya yang adalah seorang pemulung menemukan saya di tumpukan sampah, saya dibawanya pulang, diasuhnya saya, mendidiknya saya, dan saya sampai bisa bersekolah di sini, Bu. Semuanya ini berkat ayah saya, seorang pemulung. Kembali ruang kelas bertambah riuh dengan isak tangisan. Lanjut anak itu, saya tak tahu apa yang terjadi, Bu, jika saat itu ayah tak membawa saya pulang. Mungkin saya sudah di perut anjing, atau... Anak ini pun menangis. Tangisannya membuat ibu guru pun menetes air mata, lalu memeluknya. Teman-temannya pun menangis. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saudara, melalui Injil yang kita baca dan kita renungkan,
Yesus Kristus pun bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Matius 16 ayat 13. Yesus mau bagaimana orang-orang mengetahui pengenalan tentang dirinya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Matius 16 ayat 14. Jawaban ini saudara tak memuaskan hati Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada pribadi murid-murid Yesus. Tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Matius 16 ayat 15. Saudaraku, Yesus pun mau mengetahui menurut pribadi kita saat ini saudara, bagaimana pengenalan pribadi kita akan Dia. Hari ini Yesus bertanya kita pribadi lepas pribadi sambil menyapa kita, menyebut nama kita. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Untuk dapat menjawab pertanyaan Yesus ini saudara, kita harus ada hubungan, connect, pernah dekat, ada relasi dengan Dia saudara. Dengan demikian kita bisa mengenal siapa Dia menurut pengalaman kita. Seperti kisah anak-anak yang ditanya di atas tadi. Mereka mengenal Yesus menurut apa yang Dia alami, yang dirasakan dan dilihat di dalam kehidupan mereka. Anak-anak mengalami kedekatan dan merasakan serta melihat bagaimana sosok ayah mereka. Demikianlah bayangan mereka akan siapa Tuhan Yesus itu. Bagi setiap kita akan berbeda menjawab pertanyaan ini saudara. Karena hanya dengan pengalaman pribadi, hanya dengan rasa secara pribadi kita dapat mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Kita lihat murid Yesus yang akhirnya nanti menyangkal Yesus 3 kali. Dengan penuh rasa percaya diri berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat serta kedekatannya dengan Yesus. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Inilah jawaban pengakuan iman yang benar dan sungguh mengalami akan Dia saudara. Dan kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Matius 16 ayat 17. Saudaraku yang terkasih, hari ini yang bertepatan dengan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Karena di tangan Petruslah Yesus menyerahkan gerejanya. Kata Yesus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan dalam alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih, kita semua sebagai orang percaya, umat Kristen, dipanggil untuk mengemban tanggung jawab untuk membangun gereja yang apostolik bersama dalam kesatuan cinta kasih Yesus Kristus bersama Bapak Paus yang telah diutus, di mana merupakan penerus dari pemangku jabatan gereja yang telah ditunjukkan oleh Yesus Tuhan sendiri. Mau mengembalakan kawanan domba Allah yang tersesat, teraniaya, tertindas, dan dengan sukarela, bukan paksaan saudara. Pengabdian bukan menjadi keuntungan, dan dengan keteladanan bukan perintah. Seperti apa yang sudah dinasihati oleh Rasul Paulus.
Untuk dapat mengemban tanggung jawab ini, saudaraku yang terkasih, kita haruslah dapat mengenal lebih mendalam akan siapa Yesus Kristus itu dengan cara secara pribadi. Di mana pengenalan ini didasari pengalaman hidup pribadi dalam relasi dan berkomunikasi dengan Tuhan Yesus setiap saat, kapan saja, di mana saja, dalam situasi dan kondisi apapun, dan bukan berdasarkan perkataan orang. Kita pun saudara-saudara diajak dalam perenungan hari ini agar dapat memperkenalkan, mewartakan, dan bersaksi akan Yesus kepada orang lain berdasarkan kesaksian iman pribadi, penghayatan pribadi kita akan Yesus Kristus. Kita juga diajak saudara-saudara untuk dapat selalu bersama Yesus, mendekatkan diri kepada Yesus, dan mengajak kepada setiap orang untuk dapat hidup bersatu bersama dengan Tuhan Yesus dalam membangun gereja. Bersama Santo Petrus pemegang kunci kerajaan, serta bersama Roh Kudus yang menyertai kita, dan dipersatukan oleh kasih Yesus Kristus, kita mau selalu lebih mendalam mengenal, mendekat kepada Dia, Yesus Tuhan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.